Baik, saya sudah ada Ustadz Wijayanto di kiri saya. Ustadz, kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan gitu. Kelebihan dalam? Dalam kekurangan. Pertanyaan saya, Ustadz, ya. kelebihannya apa ya? Kelebihan saya dalam kekurangan saya itu. Iya, karena di balik kekurangan ada kelebihan. Di balik kelebihan ada kekurangan. Banyak orang melihat misalnya punya istri yang langsing itu didambakan. Kalau bisa istri itu kayak kutilang, kurus tinggi langsing. Kayak biola. Tetapi sering orang tidak sadar kalau istrinya pertumbuhannya melebar. Melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Di luar kayak biola, di rumah kayak gentong. Misalnya gitu. Ya gitu. Misalnya, sadarilah di balik kekurangan itu ada kelebihan. Dan bersadarlah, mohon maaf mahasiswa yang gemuk-gemuk, saya tahu yang gendut-gendut itu pasti banyak kelebihan. Sudah pasti. Ya. Maka tugas orang beragama itu harus menyadari di balik kelebihan pasti ada kekurangan, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain, apa yang dimiliki orang lain belum tentu kita miliki. Itulah orang harus believe in yourself. Dan itu modal pertama. Yang kedua orang itu harus mensyukuri. Karena di balik kekurangan ada kelebihan. Istri saya dulu langsing, sekarang gemuk, alhamdulillah. Justru istri gemuk itu kalau bepergian aman. Karena udah ada airbag di situ. Nah, jadi tabrakan juga aman. Kedua, kalau banjir nggak usah cari pelampung. Ya, begitu banjir tinggal ayo mama tengkurap, enak sekali. Itu. Apapun punya kelebihan. Ada suami, mohon maaf, cara berpikir positif itu penting. Ketika ada suami, istrinya cerewet. Maka di tengah-tengah cerewetnya istri ternyata banyak kelebihan. Maka dia tobat, ini mudah-mudahan karena ini pasangan suami istri sering terganggu seperti itu. Karena tidak sedikit orang yang berpasangan suami istri akhirnya cerai. Saya punya teman juga begitu. Dulu rukun tentang mudah-mudahan ini segera menemukan jodohnya. Karena orangnya ada di sini. Jadi mohon maaf kalau berakhir. Anaknya satu, ya. Cowok anaknya, saya tahu persis anaknya. Jadi sampai stres, sampai rambutnya aja dihabisin. Artinya apa? Istri cerewet terus, maka istri ini nggak saya bina, saya binasakan. Maka istri yang baik-baik nggak dibangunkan, tidur langsung dimasukkan sumur. Tetapi Allah tunjukkan kelebihan. Ternyata setelah istri itu masuk sumur, maka rumah jadi sepi kayak kuburan. Adrenalinnya nggak bekerja, mohon maaf kreativitasnya nggak bekerja. Ternyata istri yang cerewet itu memancing kreativitas suami. Maka tolong istri-istri teruslah cerewet. Karena itu bermanfaat bagi kreativitas suami. Dan ternyata rumah sepi, berpuluh tahun nikah ternyata belum pernah punya radio dan TV. Karena radio dan TV nggak ada artinya kalau ada istri di rumah, cerewetnya sudah memenuhi ruangan. Maka dia berpikir, ya Allah kalau gitu jangan matikan, saya ambil di bawah sumur. Tapi dia baru turuni 2 anak tangga, ternyata jin, iblis, setan semuanya lari ke atas. Loh jin kenapa kok lari ke atas? Saya tidak tahan. Kenapa? Di bawah sumur sana ada wanita yang cerewetnya luar biasa. Sampai setan aja nggak tahan. Untung suaminya pinter, karena sering membaca, pinter magician, luar biasa. Pokoknya pinter sulap, pinter itu luar biasa. Orangnya open minded, orangnya handsome sih, cuman jarang ngundang saya. Tapi akhirnya kalau setan nggak suka, pasti ini orang baik. Karena yang tidak disukai setan pasti disenangi malaikat. Yang disenangi malaikat pasti disenangi oleh setan. Artinya yang disenangi malaikat dibenci oleh setan. Meskipun mahasiswa saya ada yang protes. Ada pak yang setan nggak suka, malaikat yang nggak suka. Gimana? Cari istrinya setan. Nah itu cuman teori, tapi hasilnya kan. Jadi sekali lagi, di balik kekurangan ada kelebihan. Anda tahu siapa juara American Idol? Orang wajahnya nggak menarik. Wajahnya mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Tetapi ternyata luar biasa, suaranya jadi bagus, walaupun wajahnya nggak menarik, tetapi suaranya sangat baik. Mudah-mudahan di balik kita itu berpikir positif, di balik kekurangan kita pasti banyak baik. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan isi dari acara Hitam Putih hari ini bisa memberikan kita inspirasi yang luar biasa bahwa kadang-kadang tadi seperti kata Sikdam, kadang-kadang kita melihat kekurangan dari diri kita tanpa
tanpa sadar bahwa dalam kekurangan tersebut banyak sekali kelebihan yang bisa dibagikan pada orang lain. Dan di situ adalah kata kuncinya, kelebihan yang bisa dibagikan pada orang lain. Kalau Anda memiliki kelebihan yang tidak Anda bagikan pada orang lain, tidak ada gunanya Anda memiliki kelebihan-kelebihan itu sendiri. Ingat satu hal, bahwa di dalam kekurangan kita mendapatkan sebuah tantangan dan keberanian. In weakness, we found courage. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.